Ratna, seorang wanita muda baru saja memulai babak baru dalam hidupnya dengan menikahi pria yang sangat dicintainya bernama Ardi. Pernikahan mereka sederhana namun penuh kebahagiaan, dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat. Mereka tidak memerlukan kemewahan karena bagi Ratna dan Ardi, cinta dan kesetiaan satu sama lain adalah yang paling penting. Mereka mengucap janji untuk saling mendukung dan berusaha menjadi pasangan yang kuat dalam suka maupun duka. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran desa yang asri. Setiap pagi, Ratna dan Ardi menikmati waktu sarapan bersama, bercengkerama tentang rencana-rencana masa depan mereka, terutama tentang impian memiliki anak. Ratna mendambakan seorang anak yang bisa menjadi penerus keluarga dan melengkapi kebahagiaan mereka. Ardi pun merasakan hal yang sama. Dalam hatinya, Ardi ingin menjadi ayah yang baik, seseorang yang bisa menjadi panutan dan memberi perlindungan bagi anak mereka kelak. Beberapa bulan setelah pernikahan, Ratna mulai merasa ada perubahan pada tubuhnya. Ia mengalami mual-mual ringan di pagi hari, yang kadang disertai pusing. Awalnya, Ratna berpikir ini mungkin hanya kelelahan biasa karena aktivitas sehari-hari. Namun, perasaan itu terus datang setiap pagi, dan lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwa mungkin ini bukan sekadar mual biasa. Selain itu, nafsu makan Ratna juga meningkat, terutama pada makanan-makanan yang sebelumnya tidak terlalu ia sukai, seperti mangga muda dan rujak yang pedas. Suatu pagi, Ratna memutuskan untuk memberitahukan perasaannya kepada Ardi. Saat sarapan, dengan senyum malu-malu, ia berkata, "Mas, aku merasa tubuhku agak berbeda akhir-akhir ini." Ardi mengerutkan kening dan memegang tangan Ratna. "Kamu sakit, Dik. Jangan sampai terlalu capek ya." Ratna tersenyum tipis dan menjawab, "Bukan sakit, Mas. Aku merasa seperti hamil." Sejenak Ardi terdiam, memandang wajah istrinya dengan penuh harap. Kemudian, senyumnya mengembang dan matanya bersinar. "Benarkah? Kalau begitu kita harus cek ke bidan, biar kita bisa yakin ya." Setelah beberapa hari menunggu dengan perasaan berdebar-debar, mereka pun pergi memeriksakan diri. Hasilnya positif, Ratna memang hamil. Keduanya sangat bahagia, dan seolah-olah cinta mereka semakin erat dengan hadirnya harapan baru ini. Semakin lama masa kehamilan Ratna berlangsung, semakin banyak keanehan yang ia alami, terutama saat tidur. Malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi-mimpi yang mengganggu, mimpi yang sulit dijelaskan dan meninggalkan perasaan ganjil saat ia terbangun. Mimpi pertama yang muncul begitu jelas, Ratna melihat seekor ular besar berwarna hitam mengelilingi tubuhnya, melilitnya erat, membuatnya sulit bernapas. Dalam mimpi itu, ia merasakan mata ular yang tajam menatapnya, seolah mengawasi atau bahkan merasuk ke dalam jiwanya. Ia mencoba melawan, tapi lilitan ular itu semakin kuat, membuatnya terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh bersimbah peluh dingin. Ratna mencoba mengabaikan mimpi itu, berpikir bahwa mungkin ia hanya mengalami mimpi buruk karena kelelahan atau perubahan hormon dalam tubuhnya. Namun, malam berikutnya, mimpi serupa datang lagi, kali ini dengan detail yang lebih menakutkan. Ia melihat ular-ular kecil merayap di sekitar rumahnya, melilit pergelangan kakinya, dan meneteskan liur di dekat perutnya. Dalam mimpi itu, ia merasa takut tapi anehnya juga merasa terikat, seolah ada sesuatu dalam tubuhnya yang membuatnya tidak bisa melawan atau berteriak minta tolong. Setelah beberapa malam mimpi-mimpi itu berulang, Ratna mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Ia merasa tubuhnya lebih dingin dari biasanya, bahkan Ardi pun mengakuinya ketika tanpa sengaja menyentuh tangan Ratna saat tidur. "Kok, tanganmu dingin sekali, Dik? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Ardi dengan cemas. Ratna hanya mengangguk dan tersenyum samar, berusaha meyakinkan Ardi meski dalam hatinya ia juga merasa ada yang salah. Selain suhu tubuhnya yang berubah, Ratna juga mulai merasa aneh dengan makanan yang biasanya ia sukai. Dulu, ia sangat suka makan manis, seperti kue dan buah-buahan. Tapi kini, setiap kali melihat atau mencium bau makanan manis, ia merasa mual dan ingin muntah. Sebaliknya, ia justru tertarik pada makanan yang asin atau bahkan makanan mentah. Hal ini semakin membuatnya bingung dan merasa ada yang tidak beres dengan kehamilannya. Perasaan cemas itu mulai mengusik pikirannya. Mimpi-mimpi yang terus menghantui, perubahan suhu tubuh, dan selera makan yang tak wajar perlahan memunculkan firasat buruk dalam hati Ratna. Ia merasa bahwa ada sesuatu dalam kandungannya yang tak bisa ia pahami, sesuatu yang mungkin berbahaya. Terkadang, ia memegangi perutnya sambil bergumam dalam hati,
ada apa sebenarnya di dalam sini. Namun, setiap kali firasat itu muncul, ia menenangkan diri dan berpikir positif. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perubahan normal selama kehamilan. Kejanggalan demi kejanggalan yang dialami Ratna selama kehamilannya semakin membuatnya tertekan. Mimpi-mimpi yang terus muncul, rasa dingin yang tak wajar di tubuhnya, dan perubahan selera makan yang aneh membuatnya ketakutan. Bahkan Ardi pun mulai menyadari ketidaknyamanan yang dirasakan Ratna. Namun, ketika Ratna mencoba menjelaskan, Ardi hanya menyarankan agar ia banyak beristirahat dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Suatu pagi, saat Ardi berangkat bekerja, Ratna duduk sendirian di ruang tengah sambil memandangi perutnya. Ada perasaan tak tenang yang tak bisa ia hilangkan. Tiba-tiba ia teringat pada seorang dukun tua di desa mereka, Maktira, yang terkenal mampu melihat hal-hal di luar nalar. Orang-orang di desa sering menceritakan kisah-kisah tentang kemampuannya dalam melihat alam gaib dan memberikan petuah mistis yang dianggap jitu. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ratna memutuskan untuk mengunjungi Maktira. Tanpa memberitahu Ardi, ia berjalan keluar rumah dengan langkah tergesa menuju rumah dukun tua itu yang terletak di tepi desa. Sepanjang perjalanan, ia merasakan jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa takut dan harapan untuk menemukan jawaban dari kegelisahannya selama ini. Setibanya di rumah Maktira, ia mengetuk pintu perlahan. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut kehadirannya. Dari dalam rumah, terdengar suara serak Maktira yang memanggilnya, "Masuklah nak. Aku tahu kau datang ke sini untuk sesuatu yang besar." Ratna pun melangkah masuk, menundukkan kepala penuh rasa hormat. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang berkelap-kelip. Aroma dupa dan rempah-rempah memenuhi udara. Maktira duduk di tikar di tengah ruangan, tampak tenang namun sorot matanya tajam menembus Ratna. "Apa yang membawa dirimu ke sini, Ratna?" tanya Maktira sambil menatap lurus ke arah perutnya. Dengan suara gemetar, Ratna menceritakan semua yang telah dialaminya, mimpi-mimpi aneh, suhu tubuh yang dingin, dan firasat buruk yang tak kunjung hilang. Maktira mendengarkan dengan seksama, tak mengucapkan sepatah kata pun hingga Ratna selesai bercerita. Setelah mendengar semuanya, Maktira mengangguk pelan, kemudian meminta Ratna untuk duduk di depannya. "Baiklah nak, aku akan mencoba melihat apa yang tersembunyi dalam kandunganmu," ucap Maktira sambil memejamkan mata dan mengucapkan doa-doa dalam bahasa yang Ratna tak mengerti. Ia menggerakkan tangannya di atas perut Ratna, seolah sedang meraba sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, mata Maktira terbuka lebar. Wajahnya berubah, ketakutan terlihat jelas di sana. Ia menatap Ratna dengan sorot mata yang tak biasa, penuh kecemasan. "Apa yang kau kandung bukanlah anak manusia biasa," kata Maktira dengan suara rendah namun tegas. "Janin di dalam rahimmu adalah siluman ular. Ia akan lahir dengan kekuatan mistis yang gelap, kekuatan yang dapat membunuh siapa saja yang menghalanginya." Ratna terdiam, tubuhnya menggigil mendengar penjelasan Maktira. Dalam hatinya berkecamuk berbagai emosi, takut, sedih, dan tidak percaya. "Mak, apakah itu benar?" tanyanya dengan suara bergetar. Maktira mengangguk. "Aku melihat bayangan masa depan yang kelam. Anak ini, jika lahir, bisa membawa malapetaka bagi banyak orang. Energi jahat yang terpancar darinya sangat kuat, dan aku tak tahu apa yang menyebabkan roh ular itu tumbuh dalam tubuhmu." Ratna memegangi perutnya dengan cemas, mencoba meresapi apa yang baru saja ia dengar. Ada perasaan campur aduk antara kasih sayang seorang ibu yang mulai terbentuk dan ketakutan akan sesuatu yang tidak ia pahami. "Apakah ada cara untuk menghindarinya, Mak?" tanya Ratna dengan nada penuh harap. Maktira hanya menggeleng pelan, sorot matanya penuh kesedihan. "Jika kau memilih melanjutkan kehamilan ini, kau harus siap menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Anak ini bukan sekadar bayi. Ia adalah roh tua, roh yang membawa kekuatan besar dan ancaman bagi siapapun yang ada di dekatnya." Ratna hanya bisa menunduk, air mata perlahan mengalir di pipinya. Perasaan takut dan dilema menyelimuti hatinya. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan yang berat, meninggalkan Ratna dalam kebimbangan apakah ia harus melanjutkan atau menghentikan kehamilannya. Setelah pulang dari rumah Maktira, Ratna tidak bisa menghilangkan perasaan takut dan gelisah yang terus menggerogoti pikirannya. Setiap kata-kata dukun tua itu terngiang-ngiang di telinganya, membayangi setiap gerakannya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa mengakhiri kehamilan ini mungkin adalah satu-satunya jalan agar tidak ada yang terluka.
Namun, ketika ia mencoba berbicara dengan Ardi tentang rencananya untuk menggugurkan kandungan, suaminya menolak mentah-mentah. "Ratna, kamu dengar apa yang kamu katakan? Ini anak kita, apapun yang dibilang dukun itu, aku yakin semua ini cuma halusinasi karena kamu terlalu stres," kata Ardi dengan tegas, meskipun terdengar lembut mencoba menghibur. "Tapi, ada hal-hal aneh yang terjadi. Kamu juga tahu, aku bukan orang yang gampang percaya hal-hal seperti ini," jawab Ratna dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Ardi hanya menghela napas panjang, mencoba menenangkan istrinya dengan genggaman di tangannya. Tapi, bagi Ratna, sentuhan itu kini terasa dingin dan jauh. Ia tak bisa menjelaskan rasa takutnya dengan kata-kata. Semakin hari, Ratna mulai menjaga jarak dari Ardi. Ia tak ingin risiko apapun menimpa suaminya, apalagi jika siluman yang dikatakan Maktira benar-benar membawa petaka. Ratna sering mengunci diri di kamar, berusaha merenungkan semua yang sedang ia alami. Saat Ardi pulang kerja, ia sering mendapati Ratna hanya duduk diam di tepi ranjang, menatap kosong ke depan, atau mengusap perutnya dengan ekspresi yang sulit diterka. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, Ardi mulai menyadari bahwa Ratna kerap berbicara sendiri, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Pada malam-malam tertentu, Ardi mendengar istrinya berbisik di dalam kamar, menyebut hal-hal yang terdengar asing. Saat ia mencoba mendekati atau bertanya, Ratna selalu mengelak, mengatakan bahwa dirinya hanya mengigau. Suatu malam, Ardi terbangun di tengah tidur dan melihat Ratna berdiri di dekat jendela, matanya menatap keluar, ke arah pohon besar di halaman belakang. Tangan Ratna membelai perutnya pelan sambil berbicara dalam bisikan yang nyaris tak terdengar. "Aku tahu kau di sini, aku tahu kau mengawasiku," bisik Ratna lirih, membuat bulu kuduk Ardi meremang. Ardi merasa cemas dan ketakutan melihat perubahan ini pada istrinya. Dulu, Ratna adalah sosok yang ceria, penuh kasih sayang, dan optimis tentang masa depan mereka. Namun, sekarang, istrinya seolah berubah menjadi orang asing yang dihantui ketakutan dan kecemasan yang tak terlihat. Ia mencoba meyakinkan Ratna bahwa semuanya baik-baik saja, tapi setiap kali ia mencoba mendekat, Ratna justru semakin menjauh. Di sisi lain, Ratna merasa ada sesuatu yang hidup dalam perutnya, sesuatu yang lebih dari sekadar janin. Ada saat-saat ketika ia bisa merasakan gerakan yang sangat aneh di dalam rahimnya, pergerakan yang berbeda dari bayi yang seharusnya. Setiap kali ia berbicara pada perutnya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan bahwa ia sedang berkomunikasi dengan entitas yang lebih tua dan lebih kuat daripada manusia biasa. Akhirnya Ratna telah melewati 9 bulan yang mencekam. Setiap malam dipenuhi mimpi buruk, dan perasaan cemas tak pernah meninggalkannya. Ardi, yang awalnya ragu, kini mulai melihat sendiri perubahan yang tak bisa dijelaskan pada istrinya. Sejak usia kandungan Ratna makin besar, hewan-hewan seperti kucing dan burung tak lagi mau mendekati rumah mereka. Bahkan, tetangga yang biasanya ramah mulai menghindari rumah mereka setelah mendengar cerita-cerita dari orang sekitar tentang aura kelam yang terasa di sekitarnya. Hari itu, Ratna mulai merasakan kontraksi yang sangat menyakitkan. Nyeri itu terasa bukan hanya fisik, tetapi seolah-olah ada energi gelap yang merambat di tubuhnya, menyiksa setiap sarafnya. Karena kondisinya yang semakin parah dan tak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit, Ardi pun meminta bantuan Maktira dan para tetua desa. Saat para tetua tiba, mereka melihat tanda-tanda mistis yang sudah mereka duga. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari kini diam 1000 bahasa. Udara sekitar rumah terasa dingin dan berat, mengundang hawa ketakutan bagi siapapun yang berada di sana. Para tetua desa membawa dupa, kain-kain ritual, dan perlengkapan upacara untuk melindungi rumah dari energi jahat yang mungkin akan muncul saat bayi dilahirkan. Maktira, dengan wajah serius, mulai menyiapkan altar kecil di sudut rumah, tempat ia menaruh sesajen dan membakar dupa untuk menghalau kekuatan negatif. Namun, tepat saat proses persalinan dimulai, tanda-tanda mistis lain mulai muncul. Dari bawah rumah, terdengar suara gemerisik yang semakin lama semakin jelas. Ardi yang penasaran, melihat keluar jendela dan tersentak kaget, di sekitar halaman rumah, ia melihat bayangan ular yang bergerak melingkar, seolah-olah sedang menjaga atau menantikan sesuatu. Ular-ular itu tak bergerak mendekat, tetapi mereka tetap mengelilingi rumah, melingkar dalam keheningan yang mencekam. Di dalam rumah, Ratna berteriak kesakitan. Nafasnya tersengal-sengal, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya.
Ia merasa seluruh tubuhnya terkunci dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Di tengah jeritannya, terdengar suara-suara aneh, bisikan yang datang dari segala arah. Ratna mendengar suara-suara itu memanggilnya dengan nama yang tak ia kenal, suara berbisik pelan namun tegas, seolah-olah menyuruhnya untuk berserah pada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Ratna, Ratna, biarkan aku lahir, aku telah menanti lama. Bisikan itu terdengar jelas di telinganya, meski tidak ada siapapun di sana. Ratna merasa ketakutan luar biasa, namun tubuhnya seolah lumpuh, tak bisa bergerak. Para tetua desa yang berada di ruangan tersebut ikut merasakan kehadiran yang aneh itu. Salah satu dari mereka mulai membacakan doa dan mantra pelindung, sementara yang lain membantu Maktira dalam proses persalinan. Tiba-tiba, suara gong bergaung dari arah rumah tetangga, padahal tak ada orang yang memukulnya. Suara gong tersebut diikuti oleh hembusan angin yang dingin, mengguncang jendela-jendela rumah. Ketika Ratna mulai mengejan, sesosok bayangan hitam tampak melintas di pojok ruangan, membuat salah seorang tetua berteriak kecil. Aura gelap itu terasa begitu kuat hingga semua orang di dalam ruangan merasa sesak. Maktira yang memimpin proses persalinan dengan wajah tegas berkata, "Tetap fokus. Jangan biarkan hal-hal itu mempengaruhi kita." Ular-ular di luar rumah tampak semakin ramai dan bergerak mendekat. Mereka melilitkan tubuh mereka di sekitar pilar-pilar rumah, seolah-olah memberikan peringatan pada siapapun yang mencoba menghentikan kelahiran ini. Ardi yang menyaksikan pemandangan ini hanya bisa mematung, ketakutan membayang di wajahnya, namun ia tetap berada di sisi Ratna, memegang tangannya yang dingin. Setiap kali Ratna mengejan, terdengar suara erangan yang seolah tak berasal dari mulutnya sendiri. Matanya yang terpejam kencang tampak menghitam di sekitar kelopak, seakan-akan sesuatu telah merasukinya. Ratna terus berjuang di antara rasa sakit dan ketakutan, sementara para tetua tak berhenti membaca mantra-mantra pelindung. Saat akhirnya bayi Ratna lahir, semua orang yang hadir menahan napas. Tangisan yang keluar dari mulut bayi itu terdengar ganjil, lebih seperti suara erangan mendesis daripada tangis manusia biasa. Ratna yang masih terbaring lemah melihat ke arah bayi yang diletakkan di sampingnya, dan seketika tubuhnya bergetar, perasaan takut bercampur dengan kasih sayang seorang ibu yang tak bisa ia tolak. Bayi itu tampak berbeda dari bayi pada umumnya. Kulitnya bukan merah dan lembut seperti bayi biasa, melainkan licin, berkilauan di bawah cahaya redup, seperti permukaan kulit ular yang baru menetas. Saat Ratna melihat lebih dekat, ia menyadari adanya pola-pola kecil seperti sisik di sekitar lengan dan kakinya, seolah-olah anaknya adalah percampuran antara manusia dan makhluk lain. Maktira yang sejak awal berusaha tegar pun terhenyak. Bayi itu membuka matanya, dan saat pandangan mereka bertemu, Maktira dapat merasakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih tua dari usia bayi tersebut. Matanya tajam dan menyiratkan ketidakmanusiawian, sorot yang tak semestinya dimiliki oleh makhluk yang baru lahir. Mata bayi itu berwarna kuning dan berkilau seperti mata ular, seakan menyimpan kegelapan yang dalam, membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman dan merinding. Maktira, yang telah lama berpengalaman dalam hal mistis, sadar bahwa bayi ini memang bukanlah manusia biasa. Tanpa membuang waktu, ia segera meraih seikat dupa dan beberapa dedaunan keramat yang telah ia persiapkan. Ia menyalakan dupa itu, lalu mulai melantunkan mantra-mantra kuno untuk menenangkan energi kelam yang terasa makin kuat di sekitar bayi tersebut. Di sekeliling bayi itu, asap dari dupa melingkar dan membentuk kabut tipis, menciptakan pelindung sementara agar kekuatan gelapnya tidak langsung terlepas. Ratna, meskipun tubuhnya masih lemah pasca persalinan, tak bisa melepaskan pandangannya dari bayinya. Hatinya berkecamuk, ia tahu betul ada sesuatu yang kelam dan berbahaya dalam diri anaknya, namun di sisi lain, perasaan cinta seorang ibu mendorongnya untuk merangkul bayi itu, meski ada ketakutan yang terus menggerogoti jiwanya. Ketika ia mendekap bayinya perlahan, bayi itu tampak tenang, namun kulitnya yang dingin dan licin semakin mengingatkan Ratna bahwa anak ini tak sepenuhnya seperti manusia. Maktira lalu mendekati Ratna, mengucapkan peringatan pelan namun tegas, "Ratna, dengarkan baik-baik. Anakmu ini lahir dengan kekuatan yang tak bisa kita anggap remeh. Aku sudah berusaha mengikat kekuatannya dengan mantra, tapi itu hanya sementara. Kau harus selalu waspada, kekuatan yang ia bawa bisa membawa malapetaka bagi siapa saja yang berada di dekatnya." Ratna mengangguk, matanya masih menatap bayi yang ia gendong. Meski takut, ia merasa ada sesuatu yang kuat menghubungkannya dengan anaknya. "Apa yang harus aku lakukan, Mak?"
Tanyanya dengan suara bergetar. Kau harus menjaganya, Ratna. Ajari ia dengan penuh kasih, namun jangan sampai kau lengah. Ketika kekuatannya makin besar, kau harus bersiap. Sebagian besar dukun dan tetua desa tidak akan bisa melindungi orang-orang dari kekuatannya nanti. Tapi jika kau bisa mengarahkannya, mungkin masih ada harapan. Di tengah ruangan yang masih diselimuti aroma dupa, Maktira menyelesaikan ritualnya, dan perlahan suasana yang mencekam mulai mereda. Bayi itu tertidur dalam dekapannya, namun Ratna tak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Waktu berlalu, dan meski ritual yang dilakukan Maktira serta tetua desa sempat menenangkan suasana, mereka semua tahu bahwa kekuatan jahat yang ada dalam diri anak itu hanyalah tertahan sementara.